Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Kurnia Zahra dengan NIM 213131126. Saya dari kelas 6D PIAUD akan menyampaikan materi mengenai mengatasi virus merah jambu pada remaja. Tugas ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah parenting. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa sih itu virus merah jambu. Nah, pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut, karena virus merah jambu ini merupakan istilah lain dari jatuh cinta. Biasanya virus ini hadir ketika seseorang mulai beranjak remaja. Oleh karena itu, banyak remaja masa kini itu yang memiliki hubungan dengan yang sering kita sebut dengan berpacaran. Nah, mereka ini sebenarnya sedang mengalami virus merah jambu. Ketika seorang remaja jatuh cinta, mereka seringkali merasakan perubahan emosional dan perilaku yang sangat signifikan. Nah, sebenarnya cinta itu kan merupakan pemberian Tuhan dan cinta itu indah. Tetapi ketika cinta itu menjadi virus, berarti virus yang membawa penyakit. Namun, penyakit ini bukan penyakit dalam fisik, tetapi penyakit yang berasal dari penyakit hati. Nah, jadi dapat didefinisikan kembali mengenai virus merah jambu ini adalah sebuah fenomena di kalangan remaja di mana banyak sekali remaja yang jatuh cinta di usia yang sangat muda. Virus ini mewabah sangat cepat pastinya dengan salah satu faktor zaman sekarang yaitu media sosial. Oke, selanjutnya mengenai dampak virus merah jambu. Jadi, virus merah jambu ini memiliki beberapa dampak, yaitu diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu kita akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu mulai adanya perubahan. Jadi, anak lebih memperhatikan penampilannya. Contohnya ketika anak akan berpergian yang biasanya dia berpakaian apa adanya, sekarang dia mulai bermake up dengan mematchingkan baju dan lainnya. Kemudian yang kedua ada power of love atau yang bisa kita artikan sebagai kekuatan cinta. Nah, dalam power of love ini, anak memiliki motivasi dalam melakukan hal yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Jadi mereka memiliki motivasi yang sangat banyak ketika melakukan uh, kegiatan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Yang ketiga itu mereka akan belajar hal baru. Jadi ketika mereka sedang mengalami virus merah jambu, mereka itu akan mencari tahu berbagai pengetahuan dengan pasangannya ketika dia bisa sharing pengalaman yang telah dilaluinya atau pengalaman-pengalaman lainnya. Oke, selanjutnya mengenai dampak negatif dari virus merah jambu ini. Ada 5 dampak negatifnya. Yang pertama itu adanya kehilangan logika. Mengapa dikatakan seperti ini? Karena anak remaja akan menganggap ketika mereka sedang jatuh cinta itu, mereka akan menganggap semua yang dilakukan itu demi cinta. Jadi anak itu akan melakukan hal yang namanya itu nekat dalam melakukan sesuatu hal demi cinta ini. Nah, yang kedua itu berbohong. Nah, jadi ketika anak sudah mulai berbohong ke orang tua hanya untuk berpacaran, jadi anak akan terbiasa berbohong selanjutnya. Jadi anak akan terbiasa berbohong, jauh dari kedua orang tuanya, begitu. Untuk yang ketiga, ada depresi dan atau stres. Nah, mengapa dikatakan seperti ini? Karena biasanya ketika anak remaja itu jatuh cinta, dari 1 minggu atau 1 bulan yang awal, ia akan merasakan senang. Mereka akan awalnya itu merasa sangat indah, tetapi ketika sudah tempo yang sangat jauh, mereka akan merasakan yaitu
merasa kehilangan, karena ada studi yang menjelaskan atau membuktikan bahwa banyak remaja yang berpacaran hanya 0,00% yang terakhir sampai pernikahan. Nah, jadi, masa remaja itu umumnya berakhir dengan sakit hati atau yang biasa kita sebut broken heart, kemudian, anak bisa melakukan bunuh diri, kemudian juga akan merubah emosional si anak. Kemudian yang keempat, yaitu minat belajar berkurang. Nah, karena biasanya anak remaja itu fokusnya sudah berkurang dalam belajar, karena mungkin, waktunya untuk belajar, tetapi waktunya lebih banyak digunakan untuk berchatting-an dan berkomunikasi dengan lainnya. Kemudian, anak mulai melamun, berangan-angan, sehingga ketika anak ini akan mulai belajar, kefokusannya itu berkurang. Kemudian yang terakhir itu, yang kelima ada ketergantungan. Nah, jadi ketika anak sudah merasa dalam sehari-harinya ada seorang pasangan ini, ketika temannya ini atau pasangannya ini pergi atau entah tidak ada kabar, mereka itu menggebu-gebu untuk mencari. Jadi mereka merasa kehilangan, mereka dianggap sudah tidak ada begitu. Oke, setelah kita tadi mengenal virus merah jambu, mengenal dampak positif dan negatifnya, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menjaga anak dari virus merah jambu ini. Nah, yang ada 4 cara tips untuk menjaga anak ini dari virus merah jambu. Nah, yang pertama itu berikan aktivitas yang cukup kepada anak. Nah, semisal kita itu sebagai orang tua, kita itu bisa memberikan kegiatan-kegiatan ke anak agar anak ini merasa sibuk. Semisal setelah pulang sekolah, anak dikasih istirahat sebentar, lalu kita kasih kegiatan yang bermanfaat seperti les atau olahraga atau mungkin membantu pekerjaan rumah seperti membantu ibu atau membantu bapak. Jadi anak ini tidak hanya intens kepada handphonenya kalau di rumah. Kemudian yang kedua itu ajarkan kepada anak untuk mengelola perasaan. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu sebisa mungkin memiliki kedekatan yang baik atau komunikasi yang baik dengan anak. Jadi kita bisa memberikan contohnya, kita sampaikan, "It's okay nak, kalau kita menyukai seseorang itu hal yang normal. Tetapi tidak semua tapi tidak semua hal itu kita intinya terbawa perasaan. Jadi intinya kita tidak boleh sering-sering terbawa perasaan. Jadi kita itu harus bisa mengontrol emosi dan perasaan kita. Jadi kita bisa sampaikan kalau ketika kamu menyukai seseorang atau kamu sedang jatuh cinta ke seseorang, boleh, tetapi tidak bisa diutarakan, tetapi tidak harus dengan berpacaran. Nah, yang ketiga itu memberikan konsekuensi. Nah, jadi kita itu menjelaskan ke anak bahwa ada konsekuensi yang harus anak dapat ketika dia melakukan hal-hal yang di luar seusianya. Jadi mungkin kita arahkan anak ke hal-hal yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, yaitu perdalam ajaran agama. Nah, sudah sepatutnya kita sebagai orang tua itu, hal yang pertama yang harus kita sampaikan itu adalah tentang nilai agama dan moral. Bahwa kita harus mengajarkan bahwa, oh, apakah ini baik di agama kita atau tidak, begitu. Kemudian juga tujuannya dalam agama kita itu boleh apa tidak. Kemudian kita bisa memberikan ajaran atau norma-norma yang sekiranya anak ini belum tahu. Nah, kemudian setelah kita arahkan, kemudian diharapkan anak ini tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik.
Oke, itu tadi, beberapa, penjelasan mengenai, tips atau cara mengatasi virus merah jambu ini pada remaja. Nah, jadi, tadi ada 4 tips intinya dan, sebagai kesimpulan dari, materi ini adalah kita tetap kita sebagai orang tua itu harus tetap mencintai, mendidik, dan mengarahkan yang lebih baik untuk generasi yang lebih baik di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.